Kita telah memahami kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena Rasulullah SAW adalah orang Arab. Itu diantaranya. Akan tetapi tujuan sebenarnya Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk agar manusia bisa selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Apabila kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka terlebih dahulu kita harus memupuk keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Barulah keimanan kepada Al-Quran bisa tumbuh, karena awal keimanan itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Al-Quran adalah suatu yang diciptakannya. Dengan kata lain, syarat seseorang bisa beriman kepada Al-Quran adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam setelah kita beriman kepada Allah. Karena apabila kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan percaya dengan apa-apa yang difirmankannya di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan sesungguhnya Al-Quran ini merupakan salah satu dari pertanyaan kubur. Pertama kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga adalah, ma imamuka, apa imammu? Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena nanti sudah pasti ada pertanyaan, ma imamuka, apa imammu? Kita telah memahami tentang asma-asma Allah, sehingga apabila asma-asma Allah Ta'ala ini betul-betul kita bisa yakini dengan sepenuh hati, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita juga telah memahami tentang sejarah Rasulullah SAW, sehingga apabila kita bisa mencontoh perilaku beliau di dalam kehidupan ini, maka kita akan bisa menjawab, man nabiyuka, siapa nabimu? Dan sekarang kita belajar untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai imam, sehingga apabila di dalam kehidupan ini kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan, ma imamuka, apa imammu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya akan dipertanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kubur. Dan catatan ini akan kita terima di Yaumul Hisab. Barang siapa bisa menjawab ketiga hal tersebut, maka dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Akan tetapi apabila tidak bisa menjawab, maka dia akan menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Selain kita kenal dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang sebenar-benarnya, barulah kita bisa menyadari bahwa begitu cintanya Allah Ta'ala kepada kita, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, begitu baiknya Allah Ta'ala kepada kita, dan lain sebagainya. Sehingga setelah perasaan ini tumbuh di dalam hati kita, barulah kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita akan bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk membalas cinta, kasih sayang, dan kebaikan Allah Azza wa Jalla yang selama ini sudah melekat pada diri kita. Akan tetapi apabila hal ini belum kita rasakan, maka ragukanlah keimanan kita. Ragukan keimananmu. Karena apabila seseorang itu benar-benar beriman, maka seseorang itu akan pandai bersyukur. Dan yang dinamakan bersyukur adalah meyakini bahwa apapun yang kita terima di dalam hidup ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merasa apapun yang kita terima karena kepandaian atau kepintaran kita sendiri, maka ragukanlah keimanan kita. Orang-orang yang benar-benar beriman
akan selalu meyakini bahwa apapun yang ia terima, baik nikmat, musibah, senang, susah, dan lain sebagainya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah timbul keimanan, barulah dalam hatinya muncul rasa malu dan selalu berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat membalas kebaikan Allah Azza wa Jalla, semuanya telah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, setelah tumbuh perasaan syukur di dalam hati kita dan tumbuh keinginan yang kuat untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, barulah kita akan bersungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ibaratnya, apabila ada orang yang baik sama kita, maka kita akan mencari-cari informasi apa yang paling dia sukai, sehingga kita akan mencari dan memberikan apa yang dia sukai tersebut. Demikian juga seharusnya ketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah sangat baik dan sangat sayang kepada diri kita semuanya. Akan tetapi selama ini kita tidak pernah mencari informasi tentang apa-apa yang membuat Allah Ta'ala senang. Padahal apa-apa yang Allah Ta'ala senangi semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, apabila membaca Al-Quran, niat kita adalah mencari informasi bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bisa membalas kebaikan-kebaikan, bisa berbuat yang terbaik hanya untuk persembahan kepada Allah Ta'ala. Setelah niat kita seperti ini, barulah kita akan melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita akan berupaya dengan semaksimal mungkin apa-apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam mencari informasi yang ada di dalam Al-Quran ini tentang bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan kepada Allah Ta'ala, harus kita uji terlebih dahulu benar atau tidaknya. Hal ini adalah untuk membuktikan apakah Al-Quran ini memang benar-benar datang dari Allah Ta'ala atau tidak. Maka beberapa ayat di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan dan menyatakan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar kalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama perlu Anda ketahui di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surah Al-Alaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maka di dalam surah Al-Alaq ini adalah wahyu dan ayat yang pertama kali turun. Dan ayat ini menerangkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, mengajari kita tentang apa yang kita tidak ketahui.